変身 Akhirnya, project dari TTFC yang Ana nanti-nantikan karena memang daya tariknya luar biasa menurut Ana ya. Dan juga dari segi cerita ini lumayan menarik, tayang juga nih, yaitu Kamen Rider Outsiders. Walaupun baru prolog alias episode 0-nya alias episode 0-nya, tetap akan Ana bahas di sini ya. Dan dari kalian, apakah kalian sudah nonton? Yang belum ya, buruan lah nonton ya. Yang sudah, mari kita ikutan diskusi di video Ana kali ini ya. Jadi untuk prolog, akan episode 0 dari Kamen Rider Outsiders ini tuh berdurasi hanya 13 menit saja. Tapi dari 13 menit itu banyak memperlihatkan beberapa hal yang lumayan menarik nih ya untuk jadi pengawalannya. Antusias di sini Ana juga bahasnya ya. Pembahasannya tentunya juga nanti bakal Ana lengkapi sama beberapa prediksi dan juga spekulasi biar pembahasan kita makin seru di video kali ini ya. Jadi yuk langsung saja kita bahas Kamen Rider Outsiders episode 0. Sebelum kalian mau mengikuti Kamen Rider Outsiders ini, Ana anjurkan kalian tuh udah nonton dan at least tahu teori-teori dan juga garis besar seputar Kamen Rider Vice, X8, dan juga Zero One ya. Jadi nggak menganjurkan banget, tapi at least tahu poin-poin penting dari serial yang Ana sebutkan tadi ya. Karena banyak disinggung di sini di Kamen Rider Outsiders ini. Dan kalau melihat ke depannya itu akan seperti apa, ini tuh jadi salah satu project yang cukup serius dan juga menarik untuk kita ikuti ya. Jadi agar semakin menarik, pastinya lebih asik lagi kita itu tahu teori-teori dan juga garis besarnya pastinya. Kalau yang benar-benar dianjurkan, bahkan wajib nih ya. At least kalian itu udah ngikutin sejak Kamen Rider Genmu Special ini tuh tayang ya. Jadi diawalinya itu dari yang The President yang itu jumlahnya 2 episode ya. Terus juga dan minimal banget nih ya, kalian harus udah nonton Kamen Rider Genmu Senpa Sento Crisis with Smart Brain ya. Karena nyambung langsung ke sini ceritanya sejak si 1000% Crisis with Smart Brain itu. Tentu seri-seri atau judul-judul yang Ana udah sebutkan di atas tadi udah Ana bahas semua teman-teman ya. Yang nggak ada waktu untuk nonton ya tinggal disimak aja reviewnya. Gampang kan? Nah, di Kamen Rider Genmu Senpa Sento Crisis with Smart Brain terjadi pertarungan sengit antara Amatsugai dan juga si Dan Kuroto ya, yang mendapatkan form baru mereka masing-masing ya, yang pasti ya udah dijual juga mainannya ya. Nanti tapi keluarnya ya, yaitu Thousand Arc dan juga Genmu Musou Gamer. Pertarungannya dimenangkan oleh si Dan Kuroto dan setelah kebangkitan dan kemenangannya ini, dia itu masih dengan impiannya, yaitu membangkitkan kembali Genmu Corporation ya. Jadi sejak ini tuh dia tuh jadi kayak terobsesi banget gitu sama si papanya si Dan Masamune ya. Dimana kan si Dan Kuroto dan si Dan Masamune ini tuh selalu bersih tegang ya. Dimana The President ya kita diperlihatkan rivalitasnya gitu ya. Kuroto, Papa Kuroto. Tapi ternyata setelah ini ya mereka jadi kayak berdamai ya. Dan juga si Kuroto ini kayak meneruskan lagi ambisinya jadi makin ambisius ya. Jadi kayak mewakili ambisi bapaknya juga. Nah, perusahaan yang diambil alih di sini adalah perusahaan barunya si Amatsuga, yaitu Towser Intellion kalau nggak salah namanya ya. Terlihat gedungnya juga sama ya. Padahal di situ si Amatsugai baru bangkit ya dari si kantornya yang kecil kayak gudang itu, terus punya kantor. Sekarang kalah sama Dan Kuroto, udah diambil alih lagi perusahaannya ya. Dan dengan Dan Kuroto yang duduk di kursi bos ini dan sekelilingnya juga ini tuh ngasih rasa-rasa nostalgia pas kita nonton X8 di tahun 2016 lalu ya. Jadi ada game-gamenya tuh, Mighty Action, ada maskotnya dan segala macam. Sekelilingnya itu sangat familiar sekali ya bagi kita yang udah nonton X8. Langkah Dan Kuroto nggak berhenti sampai di sini aja, karena dia juga mendapatkan kekuatan luar biasa dari si Genmu Musou Gashiat. Jadi yang Ana lihat ini tuh nggak cuman memberikan si Genmu Fomuteki ya, kalau dipakai gelut atau combat, tapi kayak kemampuan-kemampuan kepintaran ke si Dan Kuroto juga ya. Apalagi sekarang itu statusnya si Dan Kuroto itu kan Hyumajir ya. Nah kalau ada yang nanya, kok Dan Kurotonya Hyumajir sekarang? Terus juga itu pipinya apa itu yang kayak pipi tato ada arc itu? Ya silahkan disimak di cerita sebelumnya ya. Dan Kuroto jadi bergerak mengakuisisi berbagai perusahaan IT untuk memperluas Genmu Corporation. Karena pergerakan ini sepertinya ada satu perusahaan IT yang merasa terancam nih, yaitu Smart Brain. Jadi di sini tuh tema Zero One-nya juga masih dapat, yaitu perusahaan antar perusahaan ya. Nah, maka dari itu perwakilan dari si Smart Brain, yaitu si Smart Queen, mendatangi Dan Kuroto untuk mengambil Gashiat dan juga perusahaan milik si Kuroto. Jadi Genmu Musou Gashiat dan juga Genmu Corporation ya. Jadi si Smart Queen ini tuh asisten bosnya si Smart Brain ya. Dan katanya bos si Smart Brain itu udah beli sahamnya si Genmu Corporation. Jadi tujuan dari Smart Brain itu simple teman-teman, yaitu untuk menguasai dunia. Kalau kalian pengen tahu jabarannya lebih luas ya silakan kalian nonton serial Kamen Rider Vice ya.
Karena Dan Kuroto itu Humajir, dia itu ya bisa habis baterai juga. Dan di sini kocaknya ya, dia nyari-nyari stop kontak buat nyolok atau buat ngecharge dia ya. Jadi ini juga terjadi di part sebelumnya, dia juga sempat habis baterai. Dan ketika dia habis baterai ini, Dan Kuroto ini tuh diselamatkan lah bisa dibilang oleh Sonoda Mari, sang heroin dari serial Kamen Rider Vice ya. Jadi aktrisnya si Yuria Haga ini tuh double peran ya. Jadi satu itu jadi Mari, satu lagi itu jadi Smart Queen. Ana sih lebih suka pas dia itu jadi Mari ya, dimana outfitnya terlihat kayak teenager banget gitu ya. Dan jelas dia itu juga masih cantik dan kayak awet muda banget ya. Jadi ceritanya si Smart Queen ini tuh memang niru penampilannya si Mari Sonoda, katanya kayak gitu. Sekarang mari kita bahas soal Zain yang akhirnya dibahas lagi ya. Karena memang Ana juga antusias soal hal ini, soal si Zain ini. Jadi bagi yang belum tahu, ya Ana jelasin secara singkat aja lah ya. Kalau ada kesalahan juga boleh dikoreksi, siapa tahu bingung kan apaan sih Zain. Nah, ini tuh poin pentingnya si Zain ini ya. Ini sebenarnya penjelasan recap aja pas Ana udah bahas kemarin, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Jadi si Zain ini tuh bisa dibilang mirip-mirip seperti Arc, cuman dia itu ada virus-virusnya gitu juga ya. Jadi kayak percampuran teori-teori dari si Zero One dan juga si X18 tuh ada di si Zain ini ya. Karena bisa dibilang seperti Arc, tapi ada virus-virusnya juga ya. Jadi kayak virus Bugstar mungkin. Sekali lagi, Zain ini tuh sama banget kayak Arc, cuman dibalik. Dimana si Zain ini tuh artificial intelligence yang mempelajari semua kebaikan manusia melalui internet. Sekali lagi, di sini tuh kebaikan. Kalau Arc ini tuh kejahatan. Makanya Ana bilang mirip Arc tapi dibalik ya. Nah, bukannya baguskah kalau kebaikan? Sayangnya si Zain ini tuh punya tujuan untuk menguasai dunia. Caranya dengan melenyapkan semua kejahatan di seluruh dunia. Tapi manusianya juga ikut pada musnah ya. Jadi misalkan nih ya, ada orang nih ya, biasa aja gitu orangnya ya. Tapi dia itu muncul sedikit aja atau seuprit aja itikat kejahatan. Nah itu bisa langsung dimusnahin sama si Zain. Gak pandang bulu si Zain ini ya. Jadi ini mirip-mirip si Arthur Harrow kalau di Moon Knight ya. Dimana ada sedikit aja gitu ya unsur-unsur kejahatan ya langsung dibablasin gitu orangnya ya. Nah Zain itu belum muncul sampai saat ini. Jadi kayak cuman diperkenalkan dulu ya. Dikasih ilustrasi ya teman-teman ya. Lewat kata-kata juga. Nah di bagian kemarin juga kita bisa melihat bentuk Kamen Rider-nya sekilas ya. Ini nggak tahu lah Kamen Rider atau gimana, tapi bentuknya itu ya kayak Kamen Rider. Entah ini bentuk humanoid lah ya, atau Kamen Rider juga bisa. Kalau di Arc ya Kamen Rider Arc Zero-nya lah ya. Nah, Amatsugai yang baru aja lengser di sini ya gara-gara si Dan Kuroto dan berujung di taman cuman makan jadinya mie instan ya, pop mie. Dan juga masih ditemani sama asisten dia yang cantik dan setia, yaitu Shirin ya. Dan juga mereka ini ya masih memantau pergerakan Zain ini. Bagi yang udah nyimak di cerita sebelumnya, si Arc juga bilang di sini, gak ada orang yang lebih jahat lagi selain si Dan Kuroto. Ya di universe Kamen Rider lah bisa dibilang ya. Jadi si Dan Kuroto ini tuh udah jahat banget lah bisa dibilang. Jadi dengan kejahatan yang tumbuh di dalam dirinya si Dan Kuroto, Arc juga ya makin seneng lah. Kan kejahatan ya. Kan Arc juga memang dari kejahatan gitu terciptanya ya. Dan yang nanemin ini di cerita Zero One itu siapa? Ya Amatsugai. Kalau kita flashback lagi ya. Intinya si Arc ini tuh pro ke si Dan Kuroto sebagai kunci untuk mengalahkan si Zain ya. Karena si Zain ini sekali lagi kan kebaikan ya. Cuman ya caranya salah. Makanya harus lawannya itu sama kejahatan. Yaitu si Dan Kuroto sebagai kuncinya. Kira-kira kayak gitu. Jadi si Zain ini tuh merasakan pergerakan sesosok makhluk yang sangat kuat dan juga jahat ya, yaitu King atau Arc Orphonok ya. Di sini di Outsider ini disebutnya Arc Orphonok. Yang Anda lihat si King Orphonok ini juga bakal jadi sosok yang penting buat cerita Kamen Rider Outsiders ini. Terlihat si Smart Queen juga begitu patuh sama si King Orphonok ini. Jadi Smart Brain juga perusahaan yang dikelola sama si Orphonok kan ya. Apakah Big Boss Smart Brain di cerita ini tuh si King Orphonok ya? Kalau di serial Vice kan ya itu ya si Rose Orphonok ya. Di sini King Orphonoknya itu bisa ngomong. Pas muncul di serial Vice kan ya nggak ngomong sama sekali ya, tapi ya cukup mencekam ya, dimana ya toel dikit udah jadi abu gitu kan ya, Orphonok lain atau makhluk-makhluk lain gitu. Jadi si Sonoda Mari ini tuh seakan-akan jadi kayak minta bantuan juga ke si Kuroto buat ngelawan King Orphonok.
Jadi dengan ego dan Kurotonya yang tinggi ya sebenarnya dia nggak langsung mau ya. Dia mana mau gitu disuruh-suruh sama orang ya. Cuman karena ini tuh bersinggungan juga sama perusahaan dia yang diambil sama si Smart Brain, ya dia mau-mau aja ya. Ya ujung-ujungnya ya buat ambisi sendiri juga untuk mengembalikan Genmu Corporation. Nah, pertarungan seru terjadi di sini, teman-teman. Di mana Smart Queen yang berubah menjadi Kamen Rider Delta dan juga Dan Kuroto yang berubah menjadi Kamen Rider Genmu Musou Gamer. Dan kalau kalian yang udah lihat sequence perubahannya untuk si Dan Kuroto yang berubah jadi Genmu Musou Gamer itu bener-bener narsistik, anggun, dan juga Sailor Moon sekali ya. Lucu aja gitu ya perubahannya ya. Dan ya kayak gitu kan, kalau Muteki ya pamer rambut lah gitu ya, Sunsilk ya. Kalau ini mirip-mirip Sailor Moon teman-teman ya. Nah di sini gelutnya seru teman-teman. Bagian yang paling keren itu pas si Delta ini lagi Rider Kick, langsung di pause sama si Genmu dan langsung dihajar pakai finishing. Ini GG sih teman-teman ya. Jangan lupa Thousand Arc juga kalah telak sama si Genmu ini ya. Jadi ya form barunya Amatsugai yang sumbernya dari Arc cuman kayak gitu doang, kalah sama si Genmu Musou Gamer ini. Gila sih ya. Soalnya kan sebelumnya Genmu yang Maximum Mighty aja tuh udah kuat banget loh, kata produser Shirakura ya. Nah ini Genmu Musou Gamer muncul ya, ini bener-bener kuat banget loh, asli ya. Dan udah berakhir lah nasib si Smart Queen, jadi abu, keluar api biru ya. Tinggal pasang panci itu ya, kompor api biru ya. Dan King Orphonok juga muncul di sini ya. Begitu juga si Amatsugai dan juga Shirin, yang bisa dibilang mereka ini tuh jadi penengah dan bilang ke si Dan Kuroto dan juga ke si King Orphonok kalau musuh kita sebenarnya adalah si Zain di sini. Mereka tuh menekankan. Jadi Amatsugai itu mengharapkan ada kerjasama dari dua orang jahat ini untuk mengalahkan si Zain. Karena sama-sama jahat ya dua ini, King Orphonok dan juga Dan Kuroto. Jadi ya dirasa cocok gitu kalau mereka kerja sama-sama jahat untuk melawan si Zain ya. Tentu dua-duanya nggak setuju, nggak segampang itu pastinya ya. Di akhir episode prolog ini muncul seseorang berkerudung yang misterius dan juga berambut merah ya. Ketawanya juga cringe banget pak ya. Si orang misterius ini dan juga organisasinya katanya punya rencana besar untuk menyatukan para Kamen Rider jahat dari masa lalu bernama Project Outsiders. Nah, jadi Outsiders sebagai judul TTFC ini ternyata adalah nama project satu ini yang dikasih tahu sama si orang yang misterius ini. Nah, ini projectnya yang sangat menarik pastinya ya, mengumpulkan Kamen Rider yang jahat. Apakah tujuannya Rider-Rider jahat ini tuh dikumpulkan untuk melawan si Zain? Ana jadi agak tahu nih ya arah ceritanya ini bakal kemana ya. Menarik nih. Seperti yang Ana udah bahas kemarin, akan banyak rider-rider dari berbagai serial Kamen Rider bermunculan ya di sini ya. Jadi Genmu kan udah, Thouser udah. Terus nanti kan pastinya ada Ouja, ada Kenzan, ada Horobi, ada Desas juga. Terus juga ada Foundation X ya, sebagai organisasi juga yang muncul di situ. Dan juga sesudah episode 0 atau prolognya ini pastinya akan berlanjut ke Kamen Rider Outsiders episode 1 yang bakalan tayang Januari 2023 dengan Kamen Rider Ouja sebagai pemeran utamanya. Gile, pas Anda lihat tanggal penayangannya, aduh nunggu lama lagi coy. Tapi Anda bisa lihat ini tuh sebagai project yang misterius, menarik, dan juga ambisius ya. Setelah Kamen Rider yang kemarin tuh, Girls Remix ya. Itu Girls Remix Anda akuin ya bagus gitu ya. Karena ya cast-nya ya banyak gitu ya. Semoga di sini juga bisa menghadirkan fan service yang sama, tapi juga ceritanya juga bisa menarik ya. Kalau kalian udah lihat juga teasernya, terlihat teman-teman ya di teaser episode satunya yang Anda bahas di sini, si Ouja itu sedang memegang kartu Survive ya. Tepatnya Survive Mugen. Jadi kan kalau Survive-nya Ryuki sama Knight itu kan ya sayapnya gitu kan ya. Kalau ini tuh Mugen, bagian burung tengahnya gitu ya. Nah, apakah bakalan muncul form baru? Ouja Survive kah? Belum tahu Anda juga ya. Kan ini ceritanya tuh bakal dikumpulin gitu ya rider-ridernya. Terus dimulainya itu dari si Ouja nanti di episode 1. Terus mungkin nanti lanjut ke Kenzan sama Desas mungkin episode 2. Terus nanti episode 3 Horobi. Bayangkan teman-teman ya, misalkan ya, tiap rider yang jahat-jahat itu dikasih satu episodenya. Yang Anda prediksikan sih satu episodenya ini cuma berapa menit lah ya. Tapi ya ini khusus highlightnya buat rider-rider jahat ini. Bayangkan 1 tahun kita cuma disuguhkan anggaplah 3-4 penayangan. Ini Kamen Rider Outsider baru bisa beres 2 tahunan lagi kali ya, 2023-2024 mungkin ya. Ya dan juga yang Anda harapkan sih semoga nggak menghancurkan pakem cerita Ryuki dengan munculnya form aneh-aneh demi jualan ya. Terus juga yang Anda lihat yang Anda suka yaitu BGM-nya Vice banyak bermunculan di Kamen Rider Outsider episode prolog ini. Kalau kalian dengarkan baik-baik banyak banget itu BGM Vice. Jadi memberikan kesan nostalgia aja gitu ya buat kita-kita nih yang suka Heisei Pei 1 pastinya ya.
Yaudah guys, segitu aja pembahasan Ana untuk Kamen Rider Outsiders. Sekali lagi menarik sekali. Jadi jangan lupa ditambahkan dengan komentar dan pendapat-pendapat kalian ya. Kalau kalian ada teori-teori menarik juga silahkan ditambahkan teman-teman. Karena ini sekali lagi project yang sangat menarik. Jadi kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa. Dan juga kalau ada update-update lainnya sebelum nanti penayangannya episode 1, pastinya Ana bakalan update juga. Terima kasih yang sudah menyimak teman-teman. Jangan lupa diskusinya ya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ada kata bye-bye guys.